Halo Sobat IM, berjumpa kembali di dalam IM TV ini. Kita percaya kita akan membahas yang masih menarik dan tidak kalah hotnya dengan sesi-sesi sebelumnya, yaitu bagaimana kita belajar untuk hidup dan berfungsi sebagai seorang Bapak rohani. Yes. Wah, ini pengalaman masing-masing saya pikir akan memperkaya nih, karena beda-beda nih polanya ya, bagaimana kita melihat ini, bagaimana kita menghidupi di dalam area ini. Tapi yang penting spiritnya tadi dapat. Spiritnya sudah dapat. Oke. Siapa yang mau bagiin dulu nih tentang ini? Boleh. Jadi menurut saya pembapaan ini itu ada tahapnya ya. Jadi tahap ketika kita membapai seorang anak, lalu masuk untuk tahap pendewasaan. Ya. Nah, untuk tahap pertama tuh kita mesti jadi seorang bapak tuh seperti yang dikatakan di Lukas pasal 15. Ya, cerita tentang seorang bapak yang menunggu anaknya yang hilang. Bungsu yang hilang ya. Anak bungsu yang hilang. Ya. Anak ini sudah mengecewakan bapaknya, anak ini sudah meninggalkan bapaknya. Ya, bahkan anak ini ya namanya anak-anak lah, apalagi di generasi sekarang banyak anak yang liar, banyak anak yang ini di luar konteks anak jasmani juga ya. Mereka yang hidupnya berantakan, hidupnya hancur. Ya, gimana untuk membawa mereka untuk bisa mengenal Tuhan? Itu saya percaya hati Tuhan loh buat mereka. Nah, kita mesti pertama-tama mesti punya kasih yang tanpa syarat buat dia. Iya. Ya, kita nggak menghakimi dulu kesalahannya, kita nggak dulu belajar mengoreksi kesalahan. Ini pengalaman saya ya, dari saya bertemu dengan orang-orang yang udah berantakan, orang-orang yang udah hancur. Ya, itu gimana mereka tuh ketika diterima dulu apa adanya, ya dia merasa ada yang mengasihi, dia merasa ada yang care, dia merasa ada yang peduli. Selama ini gua nggak pernah ada yang peduli, semua orang memanfaatkan gua, semua orang hanya maunya cari keuntungan dari gua gitu. Bahkan pemimpin-pemimpin itu banyak loh orang-orang yang kecewa karena begitu dan mengakibatkan hidup mereka seperti itu. Tapi ketika dia merasakan sebuah kasih yang tulus, dia tulus benar-benar hanya care dengan orang itu, nggak peduli dia bau atau salah atau apapun, itu sebenarnya membuka hati dia tuh untuk kepada perubahan. Nah, dari situ kita mesti belajar terus untuk ya merangkul dia ya, untuk membimbing dia sampai satu tahap ya mereka juga mesti belajar didewasakan. Jadi bapak juga bukan hanya memberi kasih tanpa syarat, tapi juga harus ada pendisiplinan buat anak-anaknya. Jadi itu memang ada proses-proses sampai akhirnya kasih dan disiplin seimbang ini akan membuat seorang anak tuh bisa dewasa dan matang. Ya. Gimana, Bro Diki? Saya sih akan membagikan yang keseharian ya. Kebetulan saya punya anak 3. Kebetulan ya, Bro? Ya kebetulan. Kebetulan di dalam Tuhan ya, Pak. Jadi nggak ada seorang bapak yang harus lebih pintar dari anak, lebih hebat, lebih dari segala anaknya. Jadi itu spirit yang pertama. Ingin melihat anaknya itu bahkan lebih dari dirinya. Yang paling berbahaya hari ini adalah paradigma yang salah bahwa seorang bapak itu harus lebih pintar, lebih hebat daripada anak rohaninya. Itu akan bahaya sekali. Justru yang digerakkan bukan soal yang kelihatan lebih unggul, tapi tadi kalau Dudung bicara belas kasihan. Mungkin dia tidak hebat, mungkin dia biasa, mungkin bapak ini pendidikannya nggak ada apa-apa, anak rohaninya lebih besar. Kalau kita istilah anggap anak rohani. Yang jelas harus ada belas kasihan hati bapak. Dan di dalam keseharian kita menjalankan pembapaan, itu akan tidak jadi beban. Karena kita tidak ada modus apa-apa. Bahkan begitu bersuka cita melihat anaknya. Mungkin misalnya, kalau Koniko seorang pengkhotbah, punya anak rohani, pengkhotbah juga. Koniko akan sangat bangga ketika anak rohaninya lebih hebat khotbahnya daripada Koniko. Itu ciri yang biasa. Kedua, nggak ada seorang bapak yang akan tertawa ketika anaknya sakit. Bahkan banyak istilah orang berkata,
anak lebih baik jangan sakit, lebih baik gua yang sakit. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini nggak bisa dipungkiri, itu yang tahu diri sendiri. Nah, selama ini aman terjaga, percayalah, kau seorang bapak yang memang diutus oleh Tuhan. Iya. Dan banyak hal yang lainnya. Iya. Tapi kalau kita belum dapat hal itu, jangan frustasi. Kita duduk diam, kita minta terus supaya tadi kan apa? Belas kasihan Tuhan yang tercurah luar biasa. Akhirnya kita mampu dan berkata hanya karena belas kasihan Tuhan yang bisa memampu. Ya benar, memang kalau saya melihat kan seperti yang Alkitab bilang, Mazmur 103 ayat 13 itu bahwa seperti Bapa di bumi sayang kepada anaknya, demikian kasih Bapa sayang pada umat yang dikasihinya. Kadang-kadang saya punya pengalaman dengan anak saya ya. Kadang-kadang kita tuh tahu anak kita nggak selalu menyenangkan kita. Betul. Ada kalanya mereka juga bikin kesel lah. Mungkin juga bisa ada kali saking mereka keselnya sama kita, mereka ngomong saya nggak sayang lagi papa, saya nggak mau sama papa, bisa juga begitu. Tapi apa yang muncul di hati saya, walaupun kamu ngomong begitu, papa tetap sayang sama kamu. Walaupun kamu benci sama papa, papa tetap sayang sama kamu. Dan kamu tetap anak papa. Itulah itu yang sebenarnya harus kita sadari, Bapa di sorga juga punya kasih yang luar biasa sama kita gitu. Kita sering ngeselin Bapa di sorga mungkin tetapi Bapa nggak akan mendilit kasihnya pada kita gitu. Itu yang luar biasa ya. Gimana? Ada pengalaman lain? Ini saya mulai lagi gini bahwa bagaimana kita menjalankan pembapaan itu sebenarnya kita berfungsi saja. Nah, berfungsi saja, nggak usah harus dimetodakan. Oh ini saya jadi bapak rohani, kamu anak rohani. Berfungsi saja dulu. Nah, berfungsi itu tadi yang sudah dibagikan. Memang ciri khas bagaimana kita bisa menjadi seorang bapak rohani adalah satu, kasih. Itu kan ciri khas dari Bapa di surga, kan? Kasih. Itu berfungsinya belajar dulu mengasihi itu luas, areanya banyak, pasti kasusnya banyak, tapi yang penting kasih kita harus lebih besar daripada kesalahan anak kita. Kasih kita harus lebih besar daripada kekecewaan yang ditimbulkan oleh anak-anak kita. Nah, tapi paling enggak saya membagikan ada 6 lah. 6 bagaimana kita berfungsi sebagai Bapa. Yang pertama adalah dari kata fathers, F itu foundation of life. Jadi seorang bapak pasti meletakkan fondasi dasar kehidupan buat seorang anak. Ya, sama seperti kita punya anak secara jasmani, ya sama dengan anak rohani juga kita harus letakkan dasar-dasar yang diperlukan nanti untuk mereka melangkah ke depan. Nah dasarnya apa? Prinsip dan nilai kebenaran firman Tuhan. Itu seorang bapak harus berfungsi meletakkan dasar itu. Yang kedua adalah A. Acceptance. Acceptance itu bicara soal penerimaan, kasih tanpa syarat yang tadi sudah dibahas. Yang ketiga adalah T-nya itu true legacy. Ada warisan yang sejati yang diwariskan pada anak-anak kita. Bukan harta, bukan kekayaan, tapi apa? Integritas nama baik. Itu yang harus ditanamkan, yang harus kita berikan buat anak-anak rohani kita. Legacy apa? Integritas, nama baik. Yang keempat adalah H, honoring life, atau hidup yang ada dalam penghormatan. Bagaimana kita bisa hidup terhormat kalau kita punya karakter, mental, attitude yang benar. Jadi itu yang harus kita ajarkan buat orang-orang yang Tuhan percayakan, baik anak jasmani, baik anak rohani. Yang kelima adalah E itu encourage. Encourage itu adalah availability kita untuk mensupport anak-anak kita ketika dalam down, dalam kondisi rendah, dalam kejatuhannya. Kita harus siap ada available bisa memberikan encourage. Dan yang terakhir R itu adalah role model. Bagaimana seorang bapak berfungsi itu menjadi model, contoh, teladan dalam kehidupan. Jadi bukan hanya teori-teori yang kita bagikan. Nah, kalau kita 6 ini kita hidupin, saya percaya kita sedang bertumbuh dalam pelayanan pembapaan kita. Menarik. Saya menggarisbawahi tadi role model. Pelajaran. Role model ini menjadi penting. Banyak generasi ke generasi itu berputar-putar di dalam dosa bapak leluhur kita.
karena role modelnya nggak diputus gitu. Ya. Ini waktunya buat setiap kita belajar untuk memberikan role model yang benar, bagaimana kasih Bapa itu harus terpancar di dalam diri kita Ya. sebagai pemimpin atau mungkin sebagai orang tua di rumah, supaya role model yang anak-anak kita lihat, baik anak jasmani maupun anak-anak rohani, anak-anak yang dibimbing, mereka bisa melihat role model yang bisa diteladani. Dan demikian generasi berikutnya akan meneladankan itu di Ya. generasi ke generasi. Dan saya percaya apa yang dimimpikan di dalam kitab Maliaki itu akan menjadi sebuah realita ketika keteladanan Bapa menjadi bagian kehidupan kita. Wow. Yes. Luar biasa. Menarik ya? Menarik ya. Yes. Nanti kita sesi-sesi berikutnya akan Ya. membahas hal yang lebih dahsyat lagi, dan nantikan kita di channel berikutnya. Bye.